المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita untuk bisa berkumpul di majelis ini. Mudah-mudahan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat guru. Alhamdulillah mulia salam. Ini bajunya dipakai Bu. Biar yang lain juga ini ngomongnya. Ya. Biar yang lain mau Pak ngasih sama Ustaz, jadi enak gitu di. Ya Pak Ustaz. Oh gitu ya. Terus Pak sebenarnya ada. Baik. Kemudian sholat berjamaah bagian ke-11. Bahasan terdahulu 1 sampai 21 silakan dilihat kembali. Apabila ada yang belum dimengerti. Kita ini sudah 21 ya. 21 bahasan. Sekarang 22. Hukum berjamaah di antara makmum yang masbuk. Hukum berjamaah di antara makmum yang masbuk. Sebagaimana telah dimaklumi bahwa sholat berjamaah lebih utama daripada sholat munfarid. Terdapat banyak hadis yang menerangkan keutamaan juga anjuran untuk sholat berjamaah. Di antaranya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul jamaati tafdulu shalatal fardhi bisab'in wa ishrina darajatan." Salat berjamaah itu mengumpuli salat dengan 27 derajat. Ada yang mengatakan 27, ada yang mengatakan 25. Yang jelas tidak satu. Kalau sholat berjamaah ini terutama untuk laki-laki ya. Jadi ibu kepada suami atau kepada anak laki-laki silakan suruh ke masjid untuk sholat berjamaah. Mau 5 kali 25 kali 5 sekarang. 25 kalau 27 aku belum ya. Terdalam sendiri mau 25 kali 5 27 kali 5 ya gitu pertama kembali gue. Jadi satu hari itu minimal 125 kita mendapatkan pahala. Kalau 1 kali 1 bulan berapa? Kalau 1, kalau di rumah 1 sholat tapi nilainya cuma 1.
1 kali 5 dan 5 kelek surat berjamaah 1 kali ya saya seperti begini. Lamun sholat di masjid dan menang 10.000, lamun di masjid 250.000, mending mana? Mending terima. Tapi karena tidak dalam bentuk uang, kita itu di masjid, di rumah itu harus ya, jadi terutama untuk laki-laki disanjungkan untuk sholat berjamaah di masjid. Kalau perempuan mah utamanya di rumah. Tapi pada kamar itu saya terus kali-kali cuma yang di masjid pak silakan. Di rumah silakan. Kalau aman, kalau tidak berbahaya silakan ke masjid. Kalau berbahaya dikasih ke masjidnya stop. Di rumah ke perempuan pak. Laki-laki mah tidak. Tuh hebatnya Allah itu kepada perempuan itu menjaga, ya, menjaga. Namun terjadi permasalahan yang terkadang meragukan umat. Bolehkah makmum masbuk berjamaah kembali untuk menyempurnakan kekurangan rakaatnya? Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan tidak boleh atau bid'ah, ada juga yang menyatakan boleh, bahkan lebih utama. Nomor 1, Romawi. Pendapat yang menyatakan tidak boleh atau bid'ah. Di antara dalil-dalil yang dijadikan landasan tidak bolehnya masbuk berjamaah sebagai berikut. 1. Makmum tidak boleh beralih menjadi imam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ju'ila imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru. Dari Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya imam itu hanya untuk diikuti. Apabila ia bertakbir, maka bertakbirlah, dan janganlah kalian bertakbir sampai ia bertakbir. Wala tukabbiru hatta yukabbiru. Wa idza raka'a farka'u wala tarka'u hatta yarka'a. Apabila ia ruku, maka rukulah, dan janganlah kalian ruku sampai ia ruku. Hadis tersebut menunjukkan bahwa makmum mengikuti imam, bukan diikuti. Makmum mengikuti imam, bukan mengikuti. Jika makmum boleh menjadi imam, maka tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam hadis tersebut, maka pada saat yang sama makmum tidak boleh jadi imam. Ya tentu saja makmum itu tidak boleh jadi imam, namun makmum. Tapi tidak jika makmum, jadi makmum semuanya juga makmum kepada imam yang sama satu. Tapi biarlah ini kita bacakan dulu ya.
tidak boleh mengkiaskan dalam ibadah. Pendapat yang menyatakan bolehnya berjamaah di antara sebentar. Tidak boleh mengkiaskan dalam ibadah. Ada yang sudah tahu arti kias? Apa? Ditarik atau sekadar? Ibaratkan terus samakan, umpamakan, terus apa lagi? Yang mendekati. Nah, kalau dalam bahasa menyamakan, kalau dalam bahasa Inggrisnya analogi. Jadi menganalogikan, nah begitu ya. Seperti apa contohnya? Kias itu jaka apanya? Dari makanan pokok keluar, teman tidak analogi. Dari gandum ke beras. Dari makanan pokok orang Arab naon gandum. Dari makanan pokok orang Indonesia beras. Dari makanan pokok orang Madura, dari makanan pokok orang Irian satu. Nah begitu mengkiaskan ya, mengkiaskan ibadah itu. Dalam ibadah itu tidak boleh ada kias, tidak boleh mengkiaskan. Pendapat yang menyatakan bolehnya berjamaah di antara makmum yang masbuk mengkiaskan pada hadis tentang perintah mengangkat imam ketika safar. Padahal tidak boleh mengkiaskan dalam ibadah. Ini pendapat yang menyatakan tidak boleh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Hurairah, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana tarasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahu." Apabila terdapat 3 orang dalam sebuah perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai amir atau pemimpin, imam. Kita mau berangkat umpamanya ke Tasik bertiga, nah salah satunya harus ditunjuk sebagai amir. Kamu saja yang jadi amir, yang disebutnya amir safar. Sokomi, di nama Sokaya rambut yang biasa, yang amil safar biasa digunakan dalam haji, amil safar. Ya. Lebih bagus itu dalam haji atau dalam pergian. Nah, sok itu keren. Untuk umroh biasa atasi pada umroh di luar, upamina berangkat atasi masuk ke pengangkat amir. Jarak antaranya apa namanya di luar? Lamun sabar seperti bahaya yang sapa di luar perkaranya. Jadi apa? Minimal di luar harus mengangkat amir atau pemimpin imam. Nah, pada mengangkat amir
Misalkan sebab kalau mau berhenti memahami, belumnya kita mau mobil umpamanya bertiga ini, ya kita berhenti dulu di sini istirahat. Nah baru daripada dia belajar baca dia, kalau orang tua gerak silakan istirahat sebagainya dan sebagainya. Tinggal aja sudah seperempat jam sudah cukup, ya kita berangkat. Itu adalah amin. Kayak anggota amin teh berulang dia bisa terus. Kata amin terus harus terus. Kata amin berhenti berhenti. Itulah dalam Islamnya. Dalam Islam itu segala pada rapi, ya. Masuk berjamaah tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Jika hal ini baik tentu mereka lebih dahulu melakukannya dari kita. Ini pendapat yang mengatakan tidak boleh makmum beralih menjadi imam. Sekarang yang kedua. Mohon doanya untuk haji mohon doanya untuk hajat dede mau dioperasi matanya hari ini. Karena saya jadi wajah gede mau dioperasi ya kita dia oke kita doakan semoga operasinya lancar dan bisa beraktivitas seperti semula, berbagi seperti semula, seperti sedia kala ini ya Allah alamin. Terus tadi hari didoakan teh kegedean hati bagi orang yang sakit itu kegedean hati teh apa tuh? Optimis, semangat. Bahasa Indonesia-nya atau apa? Membesarkan hati, ya. Hati nama anda kali tapi ya. Pendapat yang membolehkan di antara dalil-dalil yang menjadikan dasar bolehnya masuk berjamaah sebagai berikut. Satu, keumuman tentang keutamaan dan anjuran sholat berjamaah berdasarkan keumuman dari tentang keutamaan dan anjuran sholat berjamaah apabila dua orang atau lebih mendirikan sholat lebih utama dilakukan secara berjamaah. Ketentuan ini berlaku pula bagi makmum yang masbuk. Hendaknya ia meneruskan kembali berjamaahnya. Kedua, bolehnya makmum menjadi imam. Tentang makmum menjadi imam telah dialami oleh Nabi SAW ketika beliau bermakmum kepada Abu Bakar. Kemudian karena Abu Bakar tidak sanggup mengimami Rasulullah SAW, akhirnya beliau menjadi makmum sebagaimana diterangkan Aisyah berikut ini. Penyampaiannya atau naik dari Aisyah, dia berkata, ketika Rasulullah SAW sakit, pada sakit yang membuat beliau wafat, Abu Muawiyah mengatakan, ketika sakitnya beliau semakin parah dan tak bila memandangkan
melakukan azan salat. Lalu beliau bersabda, perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami salat orang-orang. Kami berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar itu seseorang yang mudah sedih dan menangis. Ini kata Aisyah. Tunggu apa atau ya Rasulullah, dia itu mudah sedih. Kalau menjadi imam itu mas nangis, sudah mudah sedih dan menangis, ya. Jika ia mengimaman bari cerita ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Alamin, gitu tak bari sesenukan gitu. Ya, imam teh langgam teh langgam sunnah Cianjuran. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Alhamdulillahirabbil alamin gitu katanya. Ibu dalam ketik bisa ngaku. Mau nanti. Kalau tidak anak tadi itu berani wafat gitu katanya. Mulai bingung amin dengan saya punya guru yang kalau mau dibangun itu agamanya sunat. Yang itu sudah usul agam sunnah, jadi kami kita tidak bingung. Nah, ini Bakar itu dan sedih dan menangis. Maksudnya lembut hatinya. Seandainya dia menempati tempatmu, maka dia menangis dan tidak mampu untuk sholat. Rasulullah disebutkan perintahkanlah Umar untuk sholat menjadi imam bersama orang-orang, kata Aisyah. Lalu Rasulullah bersabda, perintahkan Abu Bakar menjadi imam sholat dengan orang-orang. Diprotes oleh Abu Aisyah, sesungguhnya kalian semua seperti perempuan pada zaman Yusuf. Zaman Yusuf, zaman Nabi Yusuf maksudnya. Sesungguhnya kalian semua seperti perempuan pada zaman Yusuf. Zaman Yusuf kemana? Tergila-gila kepada Nabi Yusuf. Sampai akhirnya berbohong, ya, karena Siti Julaikha atau yang tepatnya Siti Julaikha, karena Julaikha ini Julaikha menjadi kanal Eko. Ini Julaikha ya bagaimana? Julaikha ini istri seorang raja dan sultan, masa mengharapkan kepada yang berada di sana, akhirnya di situ dia ada. Ayo kita
kita mengadakan acara makan bersama, tapi urang masak dulu, beli pisau masing-masing satu, kita ngeletak bawang, urang air nama dulu, ngeletak bawang, Yusuf disuruh untuk lewat, kan gitu, kan ngeletaknya ya istri oke itu si orang mah pakai kaset mah karena itu baik bersaminya mungkin kan akhirnya kamu sesuatu itu lah itu boleh oke karena keharti dari nama itu kenapa Siti Julaiha terbilang kepada Yusuf. Jadi Yusuf nikah dengan siapa? Siti Julaiha, ya dengan Siti Julaiha. Jadi anu kaseba nikah nate jenderana. Menikahnya api seperti kasep tapi jeung parawan. Betul ya? Ya, Nabi Yusuf itu ditanya Siti Julaiha istri seorang pembesar. Maka pernah jadi arti kan. Perintahkan Abu Bakar menjadi imam sholat dengan orang-orang sesungguhnya kalian semua seperti perempuan pada zaman Yusuf. Aisyah berkata, maka kami mengirim utusan kepada Abu Bakar, lalu dia sholat dengan orang-orang. Rasulullah merasakan pada dirinya keringanan agar membaik kesehatannya. Lalu beliau keluar sholat dengan dituntun atau dipandu oleh dua orang. Dan kedua kaki beliau diseret di tanah. Ketika Abu Bakar merasakan kehadiran Rasulullah, maka ia berusaha untuk mundur. Lalu Rasulullah memberi syarat kepadanya untuk tetap tempatnya. Perawi berkata, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang dan beliau didudukkan di samping Abu Bakar. Maka Abu Bakar mengikuti Nabi dan orang-orang mengikuti Abu Bakar, gitu ya. Jadi bolehnya mau menjadi imam. Yang ketiga, munfarid boleh berubah menjadi imam. Orang yang sholat munfarid boleh beralih menjadi imam ketika ada orang yang ikut berjamaah. Demikian juga yang masbuk. Ketika imam salam, maka tidak ada lagi kewajiban untuk mengikuti imam. Dia sudah terlepas dari kedudukannya sebagai imam. Sebagai imam, saya sholat sendirian. Mari sendirian. Tiba-tiba ada makmum yang mendatangi saya. Boleh tidak saya berubah dari makmum ke imam? Harus. Boleh. Dan imam sendiri sekarang jadi berjamaah dan jadi imam. Gitu ya. Dan ini Abbasin radhiyallahu anhu qala nimtu inda Maimunata wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dari itu Abbas dia berkata, suatu malam aku pernah tidur di sisi Maimunah. Siapa Maimunah? Anak
anak Rasulullah. Ada lagi? Saha Maimunah teh? Maimunah saha semua maneh Maimunah. Maimunah siapa? Anak Rasulullah. Anaknya itu ada 3 yang perempuan, 1 Fatimah, 2 jenama sanes putrana Ruqayyah, Ummu Kulsum, lain Maimunah saha itu? Maimunah teh salah seorang istri Rasulullah. Salapan. Salapan yang 11. Suatu malam aku pernah tidur di sisi Maimunah sementara Nabi tidur di sebelahnya pada malam itu. Indaha tilka lailata fatawaddo'a thumma qama yusolli fakuntu ala yasari. Rasulullah kemudian berwudu lalu berdiri menunaikan sholat, maka aku datang dan berdiri sholat di samping kiri beliau. Kemudian ya, maka aku datang dan berdiri di samping kiri beliau. Cirian di samping kiri. Kalau di samping kiri berarti kalau saya gimana? Berada di kiri di sini. Kalau maliknya terlihat kan? Ya. Berarti di sebelah kiri. Kemudian ditarik ke kanan. Namun beliau memegangku dan menggeserku ke sebelah kanannya. Jadi namun sholat duaan laki-laki saja harus di sebelah kanan. Ini kalau yang salah itu di sinetron. Di sinetron ada duaan berjalan atau kalaupun berdua posisi makmumnya di kiri itu salah ya, itu salah. Harusnya makmum itu di kanan ya. Maka kalau sering dari sinetron itu jadi di sinetron itu salah. Di sinetron kalau sholat duaan makmumnya di kiri salah. Terus lamun kuburan di sinetron itu harus memakai kita itu tidak ada dalam Islam. Itu Yahudi, urutan Yahudi itu urutan kuburan dan urutan sinetron. Pakai kerudung hitam, bawa hitam, warna hitam, kacamata hitam, ya, kubur AWT bareng-bareng, pada rumah jenengnya, gitu, mau tegalu hidup mah, lu bisa adalah contoh ya, kalau lain. Namun kurang karena roh hitam, ada orang mengajak menguburkan ke saya umpamanya, menguburkan juga itu betul satu keren kan? Tidak usah, ada orang dia sudah sudah itu bajunya. Tapi kalau dia menyengaja
mengajak ke kuburan itu memakai kita itu tidak boleh. Menyerupai Yahudi, man tasyabaha biqaumin hatta bahwa barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaumnya. Setelah itu beliau sholat 13 rakaat. Ini hijir kan. Selama 13 rakaat. Kita itu 13 rakaat. 11 ayat 13. Kita lihat sholat kita buka ya sekali. Nah hari yang 13 dan tahajud tahajud itu 11 rakaat. Yang 2 rakaat di awal itu adalah pembuka kita. Maka kata Rasulullah bukaku dengan ringan aja, baca ringan ya, inna ulwa dan ringan aja ya, seperti mau sport pemanasan, buat minta sport 2 rakaat dulu, 1 rakaat baru 11 rakaat itu sholat tahajud. Kemudian tidur hingga terdengar nafasnya. Cuma terdengar nafasnya. Rasul kerennya. Rasulullah terjadi anak basyaru mithli. Maka ada yang kerek Salman al-Farisi kerek gitu dah. Kadang beda-beda Rasul kau gitu. Beda-beda apa aja biasa ini beda-beda teh. Terus doa ngobrolnya bercerama gitu. Nyarap iya itu dari hasil dicetak gitu kan. Pengalaman di pondok beras dari gitu teh ikut lihat padahal kau itu kebantu dengan kau jangan begitu ya terdengar gitu tapi tidak terbudak para sepeda gitu ya. Dan memang beliau apabila tidur terdengar suara nafas beliau kita teteh. Kemudian seorang pengantin datang kepada beliau, maka beliau pun keluar untuk menunaikan sholat subuh tanpa berwudu lagi. Jadinya tanpa berwudu lagi, padahal tadi tiba wudu lagi ya. Waktu sholat tahajud memang kita belum gitu. Belum ada tibra. Bukti tibranya apa? Apa sekarang? Itu ya. Itu muadzin ada dia bangun lantas sholat. Jadi boleh sholat tidak wudu. Boleh. Tapi sholat tidak boleh kalau wudu harus dengan wudu. Tapi iya mah ayam wudu tapi waktu ya waktu posisinya dulu ini nih tidak disebutkan ya.
Sebentar. Jalannya sudah. Terus ini. Karena semuanya tidur. Sudah baik-baik kan? Posisi tidur. Sini tidak disebutkan, hanya disebutkan kerek. Ya, boleh tidak buru lagi? Boleh. Boleh kan? Posisi duduk di sini tidak disebutkan posisinya duduk. Ya, jadi kumaha tuh Rasulnya duduk gitu. Kalau nggak boleh mah harus duduk. Ya. Kalau hadis yang lain, tiduran. Ada hadisnya. Itu hadis. Tidak ada hadis. Dan Rasul itu tidur. Saya tidak tahu tidurnya apa duduk, apa boleh. Kenapa ada kesimpulan namun duduk mah tidak usah mengulang duduk, tapi kalau tidurnya itu mengulang duduk karena sangat dikhawatirkan kalau tidur terletak itu keluar angin. Iya. Kalau duduk mah Tidak. itu udah ngampul, udah ngampulnya. Gitu. Ya. Jadi tidur itu membatalkan dulu atau tidak? Tidak. Yang membatalkan dulu namanya di sebelah. Betul, buat cing, itu berak, itunya sebelah, pendek, kencing, betul, berak, rasanya. Sudah. Udah aja tuh. Berat. Yang membatalkan wudu. Ini kencing, buat tiru, berak, rasanya. Sudah. Apa yang berhubungan dengan jelas? Menyentuh kemaluan gitu. Dengan sengaja memakai kain atau tidak? Bersentuhan kulit laki-laki dengan bukan dengan istri sendiri. Mana asalnya bukan orang lain istri. Allah sudah nikah, nanti kalau toa di Makkah gurunya pasti batal karena bersentuhan. Ayo jangan pindah pada HP rumah, jadi dia pindah pada iya, kita buka coba dibuling itu batas sama kencingan lebih. Kalau kencingan, ya. Pak ya, coba lewat, seret-seret, ya. Jadi, bagaimana? Itu aja, daya keterangan kecuali di Mekah tidak ada. Tidak ada. Ya. Dari tadi tidak lupa masih ada. Kencing,
Berapa? Dua. Tidak lupa. Dua. Lumpur dan kemar. Lumpur dan kemar. Dua lupa yang kecil yang kedua tentu kan ya yang lain pendapat yang lain bisa kita sambil tidak akalan terbiasa jadi gimana tadi kan bukan tidur. Nah, kayak tidur membatalkan wudhu. Tidak. Apa tidak membatalkan wudhu? Apa sih itu? Kan tidak mengeluarkan. Belum tentu itu. Kalau tidur itu belum tentu, tapi bisa jadi itu. Jadi ada dua itu. Kemungkinan tentu, kemungkinan batal. Dua yang jadi panjang. Oke. Kalau tidur itu mungkin kentut, mungkin tidak kentut, barang yang mungkin kentut, mungkin tidak. Ya, jadi jelas. Tidak, bukan begitu jawabannya. Sebab Rasulullah tidur dulu. Ini saya membela Rasulullah. Membela Rasulullah. Rasulullah tidur sudah tidur lagi. Ya, gitu. Saya ingin membela Rasulullah. Yang membatalkan wudhu itu cuma 3 saja. Kencing, kentut, beratos, ya. Ketika ketiduran atau tidur, tiba bangun atau sholat ke wudhu dulu, kumaha? Tidak batal. Seperti saya bilang, wah gitu, nanti wah itu, oh, ya, wah itu, wah enggak saya itu, ya. Nah, jadi kita berbicara di agama itu, ya, ada di urang aku juga ngomong dan itu mereka tuh bodoh banyak tuh, cai setelah di mana melotot itu, ya, coba di Arab begitu, yang kehati-hatian, menikah yang bodoh, kita buka pokok, buka sumber. Orang tadi kesuku oleh pokok kudunan kamu setengah sarapan dari buka setengah kilo. Ini bukan persoalan yang tidak karena tapi pantas dan tidak menghadap Allah seperti itu, ya. Tinggalan terbuka, ya ada orang wudhu, dokternya pertanyaannya ada bukan pernyataannya, dokter. Namun kata kebol biasa menjawab. Ada orang wudhu untuk melaksanakan sholat pokok, wajib sholat zuhur. Mau pulang yang panjang ngobrol di masjid udah mau pulang gitu. Sampai datang pas cekatnya tuh saya batal modelnya wudhu dari itu. Itu benar Pak.
Wudu dari itu. Nah, betul. Ada yang mengatakan wudu dari wudu kenapa? Dia marah tuh, tidak yakin, itu meyakin, jadi kemana tuh? Jadi dokter itu kalau Cina dokter itu apa? Dokter seseorang wudu untuk sholat. Setelah sholat dulu dia ngobrol sampai asar. Pas cengkat, kan senang susu, kan nah, wudu dari atau pintu. Saya kira di akurnya. Kenapa wudu lagi? Kalau ragu, apa? Tidak wudu lagi. Yakin tidak batal. Tidak batal dan dulu. Aku yakin. Tidak Ada pendapat lain? tidak wudu lagi. Kita berbaca itu nanya apa gampang. Tidak wudu lagi. Pertanyaannya, Tidak wudu lagi. pertanyaannya kalau saya Tidak wudu. wudu kafir gitu. Tidak wudu lagi karena posisinya lagi. Wudu lagi alternatif toh. Wudu lagi. Wudu lagi. Nuntek. Ya. Anu tengah jawab pisan. Itu kan yang juga pendirian kecil aja. Tidak batal. Posisinya ngobrol. Kalau posisinya ngobrol kan tidak wudu. Karena perhatikan saya bilang juga dia wudu ketika besar belum menanyakan batal atau tidak. Yang ragu-ragu teh wuduna atau batal wuduna? Kan? Batal. Jadi dari keyakinan. Wudu. Jadi Tidak usah wudu. Tidak usah wudu lagi. Tidak. Ayo udah Tidak usah wudu. tadinya jawab. Silakan jadi tidak usah kalau kasus begitu tidak usah wudu lagi. Iya. Iya, karena yakin. Sebab kandungan bukan kan seperti dia telah pernah di awal wudu apa? Iya. Siapa Pak? Masuk berjamaah pernah dialami oleh Rasulullah pernah masuk bersama Al-Mughirah bin Syu'bah pada sholat subuh yang diimami oleh Abdurrahman bin Auf.
Lalu setelah Abdurrahman bin Auf salam, Rasulullah dan Abu Hurairah menambah rakaat yang ketiga dengan berjamaah sebagaimana diterangkan pada hadis berikut. Dari Al-Mughirah bin Summa ia berkata Rasulullah SAW ketinggalan, demikian juga aku. Kemudian beliau menaiki kendaraan dan aku pun berkendaraan bersamanya. Maka kami sampai kepada orang-orang, ternyata mereka sedang melaksanakan sholat dan Abdurrahman bin Auf yang mengimami mereka. Dan telah sholat satu rakaat, maka tatkala Abdurrahman bin Auf merasa bahwa Rasul Nabi datang, ia bermaksud untuk mundur. Tetapi Nabi berisyarat agar Abdurrahman bin Auf tetap mengimami mereka. Tatkala Abdurrahman bin Auf dengan jamaah salam selesai dan sholatnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan aku pun berdiri. Lalu kami melaksanakan sholat yang ketinggalan itu. Dengan keterangan Abu Hurairah, Nabi SAW berdiri dan aku pun berdiri. Lalu kami melaksanakan rakaat yang ketinggalan itu, menunjukkan dengan jelas bahwa Rasulullah dan Abu Hurairah melanjutkan jam sholatnya dengan berjamaah. Kesimpulan, memperhatikan dalil-dalil yang dijadikan alasan oleh kedua pendapat di atas, hemat kami pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua, bahwa boleh berjamaah di antara makmum dan masbuk, dan itu lebih utama. Itulah satu soal saja yang mengenai hukum berjamaah di antara makmum yang masbuk. Sekian, kalau ada pertanyaan silakan. Berjamaah. Oh, imam maksudnya. Imamnya mana? Biasa. Itu imam tidak boleh mundur terlalu jauh, sehingga jaraknya antara imam dan makmum itu berjauhan. Ya, sudah harusnya boleh. Jadi jangan, ya, jadi kali paham ke sedikit. Ya, Ibu sering apa yang ya, betul. Ya, salah. Yes. Ada lagi?
kanan kiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu bagi kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi Bulan depan kalau ada pertanyaan yang masih ragu, silakan untuk bertanya. Ya, bulan depan kita yuk bisa disampaikan untuk keraguan ini. Terima kasih atas perhatian Ibu. Kita tutup doa Hey,